Perang agama adalah atau harbud diniyah dalam bahasa Arab, al-hurub ad-diniyah dalam bahasa Arab. Dikatakan perang agama kalau ada dalam sejarah itu adalah perang yang seseorang memerangi orang lain karena orang itu tidak sama dengan keyakinannya, atau ada suatu unsur paksaan dari kelompok agama tertentu untuk memaksa orang lain supaya dia wajib dan harus memeluk agama yang sama dengan agama dia. Kalau tidak maka dia akan mati, akan diperangi habis-habisan sampai dia memeluk agama yang dia inginkan. Jadi perang agama itu adalah perang yang disebabkan karena beda keyakinan, sehingga terjadinya perang itu murni karena menginginkan orang lain yang beda keyakinan dengan dia supaya sama keyakinan dengan dia. Kalau tidak maka dia akan mati. Nah, apakah yang seperti ini terjadi dalam sejarah atau tidak? Kita kalau bicara di dalam agama Islam, kita akan dapatkan perang yang terjadi dulu, ya, yang terjadi dulu setelah ketika Nabi Muhammad SAW hidup, ya, beliau berperang dalam perang Badar, begitu juga sampai perang Tabuk memerangi orang Romawi. Itu perang itu alasannya apa? Dalam perang Badar kita dapatkan terjadinya perang Badar asalnya adalah ketika Abu Sufyan pulang dari Syam dengan membawa banyak daripada barang dagangan dari Syam, ya, itu ingin dicegat oleh Nabi karena orang Mekah ketika orang-orang muhajirin berangkat hijrah ke Madinah, itu semua harta mereka dirampas oleh orang-orang musyrikin, sehingga Nabi ingin mengambil hak daripada itu dengan para sahabat yang lain, mengambil hak mereka yang telah dirampas, ya. Sehingga terjadinya perang Badar ini adalah ini gara-gara permasalahan yang seperti ini. Bukan bermakna bahwa Nabi, ya, ingin dalam hal ini gara-gara mereka musyrikin semua dibunuh, tetapi karena mereka telah mengganggu umat Islam, telah merampas harta hak umat Islam. Jadi Nabi ingin mengambil balik hak tersebut, harta yang dirampas tersebut. Begitu juga dalam perang Tabuk misalkan. Perang Tabuk itu adalah perang yang orang Romawi ingin menggempur umat Islam di Madinah karena dilihat sudah menjadi sebuah kekuatan besar umat Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Nabi mempersiapkan pasukan, justru Nabi duluan yang menyerang, Nabi duluan yang berangkat pergi menjemput orang Romawi, yang akhirnya mereka orang Romawi takut. Mereka belum mempersiapkan, ternyata Nabi duluan siap untuk menyerang. Itu salah satu tanda menyerang untuk bertahan, supaya musuh jangan menganggap kita lemah. Jadi penyerangan untuk bertahan. Dan Nabi menyerang ini bukan gara-gara mereka orang Romawi, orang kafir, tetapi mereka ingin mengganggu, ingin menyerang umat Islam. Nah, seperti inilah lebih kurang yang terjadi pada masa Nabi SAW. Begitu juga dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang parit yang terkenal itu sampai 1 bulan lamanya. Itu adalah perang karena musuh yang datang dari luar berkoalisi orang musyrikin, orang Yahudi dan semua orang-orang kafir di Jazirah Arab ingin rame-rame mereka menyerang Madinah. Terjadi perang itu adalah pertahanan. Nabi tidak pernah memulai perang karena mereka itu orang kafir, bunuh mereka semua. Bukan ingin memerangi, tapi kebanyakannya adalah merupakan pertahanan. Karena orang kafir menyerang, maka umat Islam mempertahankan diri. Baik dengan cara bertahan seperti buat parit, atau bertahan dengan cara membuat mereka takut karena sudah ada keinginan mereka untuk menyerang Islam. Begitu juga dengan Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar diusir oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka Yahudi. Bukan diusir gara-gara mereka Yahudi, tetapi diusir adalah karena mereka berkhianat terhadap
perjanjian yang telah mereka tanda tangani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.